sebenarnya mengingat, menimbang dan memutuskan itu siapa? Apakah Mendagri atau gubernur? Domain gubernur di mana? Domain Mendagri di mana? Itu dulu. Mendagri juga harus melihat cara pandang gubernur. Gubernur juga harus melihat cara pandang masyarakat. Jadi itu kan menarik itu. Yang diusulkan berbeda, yang diterima untuk dilantik berbeda, yang melantik berbeda. Ada PLT, ada PLH. Sebenarnya masalah lokal diselesaikan di lokal. Kan itu dia. Ngapainlah pusat terlalu jauh ketika masalah lokal harus pusat turun tangan. Berarti undang-undang otonomi itu gagal. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Bip bip bip, Deddy Iskandar Batubara. Satukan langkah untuk Indonesia, dan hidup itu adalah ibadah. Bim bim bim, Deddy Iskandar Batubara. Bim bim bim, Deddy Iskandar Batubara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ketemu lagi sahabat Deep Institute dimanapun Anda berada. Kali ini kami mengundang salah seorang dosen tenaga pengajar di Universitas Negeri Medan, mantan penyelenggara pemilihan umum, pengamat sosial politik, yang saya kira diskusi kita hari ini dengan posisi narasumber yang saya terangkan di pendahuluan tadi, kita bisa nebak lah ini. Ini berarti ceritanya nggak akan jauh-jauh dari tema-tema sosial, politik, kemudian kepemiluan dan sebagainya. Benar. Diskusi kita soal pejabat kepala daerah. Kita tahu bahwa penyelenggaraan pemilu tahun 2024 itu akan dilaksanakan secara langsung. Di tahun yang sama, hanya berbeda bulan, ada pemilihan umum legislatif, yaitu DPR, DPD, DPRD, dan Presiden Wakil Presiden. Kemudian di November, itu ada pemilihan kepala daerah, Bupati, Wali Kota, Gubernur. Ada 24 gubernur dan 248 bupati wali kota yang akan di-PJ-kan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini pemerintah pusat, untuk melanjutkan pemerintahan yang kosong sementara dari pemimpin kepala daerah yang dipilih dalam pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Isu ini hangat dan menjadi perdebatan dalam banyak kalangan, baik di akademisi di kampus, para pengamat, maupun para praktisi partai-partai politik, terutama juga saya kira kalangan-kalangan warung kopi juga diskusi soal itu. Karena mereka melihat bahwa ternyata nggak pakai pemilu pun bisa juga ada wali kota, ada bupati, ada gubernur. Menteri Dalam Negeri bisa menunjuk. Kemarin ada masalah. Gubernur Sulawesi Tenggara nggak mau melantik bupati wali kota yang ditunjuk atau diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri, dengan alasan bahwa tak sesuai dengan yang direkomendasikan. Beda pula dengan yang di Maluku Utara. Ada jenderal aktif, kepala BNN, kemudian dihunjuk menjadi bupati, sementara ada putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang TNI dan polisi aktif ditugaskan selama dia belum pensiun dan atau mengundurkan diri, ditugaskan sebagai pelaksana atau penjabat kepala daerah, tidak dibenarkan. Menarik Sumatera Utara. Pak Gubernur Edi Rahmayadi melantik Bupati Tapanuli Tengah, penjabatnya, dan penjabat wali kota Tebing Tinggi.
kita akan mendiskusikan ini dengan tamu kita malam hari ini. Yang terhormat abang kita, Dr. Bahrul Khairul Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bahrul ini ilmunya saya kira insya Allah bisa menarasikan dengan sangat complicated malam hari ini berbagai macam pendekatan terkait dengan isu atau kejadian yang sedang berlangsung ini. Karena ini lagi hangat saya kira, dan ini tentu partai politik akan melihat ini sangat seksi ya Bang Bahrul ya. Karena ini kan akan beririsan erat dengan soal pemilu. Kan ada persepsi bahwa ini seolah-olah yang diuntungkan adalah partai yang berkuasa, karena penguasa tentu akan menunjuk orang-orang yang dianggap atau calon-calon pejabat daerah yang dianggap kemudian ke depan ini ketika proses pemilihan umum kepala daerah berlangsung, ini bisa menjadi instrumen pendukung. Saya kira berbagai siasat dan strategi yang dilakukan dalam banyak perspektif tentu akan tetap digunakan oleh siapapun, baik partai berkuasa ataupun partai tidak berkuasa. Boleh Abang respon dulu sebagai pendahuluan terkait dengan isu yang sedang berkembang ini? Ya, sederhana hari ini masalah. Berarti ketika bicara masalah, ada yang membingungkan. Ada kondisi ideal, ada kondisi realita. Tadi senator mengatakan ada 3 provinsi yang problematikanya berbeda. Yang menjadi persoalan, ini kepentingan siapa? Ketika ini kepentingan masyarakat atau kepentingan penguasa? Dalam artian yang berkuasa. Lalu apakah ini harus berangkat dari bottom up atau top down? Tadi kalau bahasa hukum kan harus memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Lalu kalau undang-undang otonomi daerah harus bottom up. Mana di level mana top down? Apakah pemilihan gubernur atau pemilihan bupati dan wali kota? Ini kan berarti ada tumpang tindih dalam regulasi, ada kekosongan dalam regulasi. Kalau saya pribadi melihat, Senat, ada 2 problematika yang harus dilihat. Pertama, problematika antara kepentingan dan amanah. Itu dua diksi yang berbeda. Sebenarnya kalau ada keraguan-raguan, berarti ada kekuasaan, ada kekosongan, ada kepentingan. Itu yang dilihat dulu. Ketika antara keinginan menteri dalam negeri CQ, ya kan, di atasnya adalah presiden, lalu ada gubernur. Ini kan konflik. Kenapa konflik? Karena kepentingannya berbeda. Tadi kita katakan kata keyword dari PJ ini adalah kekosongan. Dalam kekosongan 2002-2023 ada pesta demokrasi. Di situ yang dikhawatirkan. Kekosongan ini yang membonceng cara pandang politik. Lalu mendekatkan pada konstituen untuk memenangkan pasangan calon. Jadi kalau kita bilang ada hal yang diuntungkan pada kekosongan ini, kalau tidak ditelaah secara objektif. Tapi Bang Bahrul, sebenarnya kosong ini kan bukan baru kali ini sebetulnya ya. Pilkada sebelumnya juga, saya kira ada juga yang kosong beberapa bulan yang kemudian diangkat PJ-nya gitu. Tapi waktu itu barangkali karena tidak semasif dan sebanyak ini jumlahnya, sehingga nggak menjadi isu yang sangat sensitif ya. Ini karena jumlahnya sangat banyak dan durasinya sangat panjang, ada yang 2 tahun lebih bahkan ini. Barangkali itu juga ya. Karena kan ada pemilu kada serentak, ada pemilihan legislatif serentak. Ini kan sistem penyelenggaraan pemilu dalam aturan regulasi. Tadi Ketua Senat mengatakan ada 24 gubernur, ada 247. Di waktu yang sama akan ada pesta di bulan Oktober dan Februari. Kan ini menarik. Jadi ini start yang sama. Ini baru pertama sekali. Kalau yang sebelum-sebelumnya masih ada perbedaan, masih ada secara alamiah. Yang menjadi persoalan ini berhenti di finish yang sama, di start yang sama. Ini yang harus dilihat dalam cara pandang masyarakat. Masyarakat juga harus kita sosialisasikan akan ada pemilihan. Maka yang ditanya itu bagaimana
intinya keberpihakan pada PJ yang terpilih, tidak pada keberpihakan pada kekuasaan, tapi berpihak pada masyarakat. Karena dia kan kekosongan itu adalah melayani masyarakat, bukan melayani individu atau kelompok, atau dari salah satu pasangan calon, atau dari salah satu partai politik. Ini kan prasangka, dan itu dibenarkan dalam hipotesis, dugaan sementara yang diuji kebenarannya. Ya. Dan prasangka ini adalah cara pandang berbaik sangka. Tolong jawab prasangka itu dengan berbaik sangka, sehingga tidak menjadi blunder cara pandang masyarakat tentang bagaimana kekosongan ini dan penempatan orang yang ada di dalam. Ya kita contohkan tebing dan tapteng untuk Sumatera Utara. Ini kan masih galau. Ada titipan, ada kader, ada permainan. Itu kan keyword, kata kunci. Dalam prasangka itu ada partai politik, ada incumbent, ada petahana. Ada juga yang mau bertarung. Ada yang bertarung. Iya. Jadi kegelisahan itu bentuk cara pandang empati. Jangan dianggap kegelisahan itu adalah keburukan, atau kegelisahan itu tidak dijawab. Seolah-olah kegelisahan itu adalah perlawanan, bukan begitu juga. Kegelisahan itu adalah cara pandang kecemasan yang harus menjawab cara pikir di dalam rekayasa yang ada di dalam otak. Nah, itu yang mau didiskusikan. Jadi kita minta legislatif, eksekutif itu harus membentuk cara pandang masyarakat. Yudikatif menegakkan aturan, mensosialisasikan aturan. Nah ini nih, bicara soal aturan ini, Bang Barul. Kalau Sumatera Utara sih oke. Saya menarik sama saya nih, Sulawesi Tenggara nih. Gubernur mengusulkan nama, oleh menteri ditetapkan. Gubernur nggak mau melantik karena tidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh beliau. Ya. Ini apa namanya? Apa ini akan kemudian punya dampak secara lokal di pemerintahan itu? Dan apa namanya? Saya kira kalau nanti udah nggak bersinergi antara kepala daerah, gubernur, wakil gubernur dengan bupati, wali kota, ini kan juga pasti akan ada trouble nanti di masa mereka menjalankan roda pemerintahannya masing-masing. Ini seperti apa nih analisis Bang Barul? Ya, kalau dilihat dari ini kan berarti rekonsolidasi. Sebenarnya mengingat, menimbang dan memutuskan itu siapa? Apakah Mendagri atau gubernur? Domain gubernur di mana? Domain Mendagri di mana? Itu dulu. Mendagri juga harus melihat cara pandang gubernur. Gubernur juga harus melihat cara pandang masyarakat. Jadi domain tugas pokok dan fungsi itu di mana? Ini kan berarti ada regulasi, kekosongan atau interpretasi, analisis terhadap aturan administrasi negara. Regulasi itu yang seorang gubernur mengatakan saya adalah Undang-Undang Nomor 22 tentang otonomi. Ya saya mau. Tapi apakah usulan, rekomendasi berbeda dengan orang yang memutuskannya? Ya kita katakan kompilasi yang sangat sederhana, Medan sudah menjadi rujukan. Yang diusulkan beda, yang diputuskan beda, yang dilantik beda. Kalau tadi Sulawesi itu udah jelas dia pro dan kontra. Berarti itu tiga instrumen yang berbeda. Bisa yang direkomendasi gubernur beda yang ditetapkan oleh Mendagri, lalu beda yang dilantik oleh gubernur, sekda. Kan ini sekda yang dilantik, yang direkomendasikan si A si B, ya kan? Yang direkomendasi pusat itu si C dan si D. Kita tidak itu kan berbeda kan? Berarti kita ingin bertanya kepada menteri sebenarnya, kenapa kekacauan ini bisa terjadi? Ya artinya kan begini nih Bang Barul. Gubernur kan merekomendasikan nama tentu hasil analisis berdasarkan jabatan yang bersangkutan memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh gubernur direkomendasikanlah tentu beberapa nama yang memenuhi syarat. Karena itu juga diatur, artinya bahwa Menteri Dalam Negeri atau pemerintah pusat sebelum memutuskan dia minta pertimbangan dan usulan dari gubernur. Kalau kemudian yang diusulkan oleh gubernur itu ternyata nggak direspon atau sama sekali tidak
tidak dipilih dari salah satu nama yang ada. Ini kan saya kira aneh juga itu. Minta diberikan pertimbangan dan saran, disarankan orangnya, tapi ternyata yang dipilih orang-orang berbeda gitu. Tidak yang disarankan itu gitu. Ini berarti masing-masing nafsirkan undang-undangnya beda-beda ini ya Bang Barul. Atau bacaannya beda. Bacaannya beda ya. Itu aja. Bacaannya beda ya. Bacaannya beda, seharusnya bacaannya yang sama. Atau semua ada keberpihakan dalam bacaan. Jadi ini kan sebenarnya kalau diintervensi adalah ilmu administrasi negara, regulasi itu. Jadi bacaan menteri berbeda dengan bacaan gubernur. Kira-kira gitu. Kok bisa yang diusulkan berbeda? Lalu kita tanya. Jadi complicated sekarang itu ada di pusat. Ada di pusat sebetulnya. Iya, kita harus rasionalisasi. Iya, iya. Kenapa 3 provinsi tadi Beda-beda ya? beda-beda? Jadi Sulawesi Tenggara ya, Maluku Utara, lalu ada Sumatera Utara. Iya. Ini sudah cukup lah jadi literasi ya, karena sudah ada 3 hipotesis. Muaranya itu adalah pusat. Ini yang harus, apakah ada kepentingan-kepentingan yang lain? Jangan objektif dijadikan subjektif. Tapi subjektif dianggap objektif, jangan begitu. Harus didudukkan dulu aturan dan peraturan itu, regulasi itu, tegak lurus lah. Karena kalau itu ditegakkan, apa bacaannya? Kenapa 3 gubernur komplain? Ini baru 3 gubernur, kita nggak tahu berikutnya ada bertambah lagi. Iya. Jadi konflik itu diciptakan by design atau by incident. Itu dulu kita diskusikan. Nanti kita akan. Ini by design atau by incident ini? Iya. Kita baca dulu ya. Iya, nanti kita lihat dulu. Iya, iya. Ini kan masih input proses hasil, sebab akibat dampak. Kalau dalam kita akan coba dulu. Ini kan masih kita melihat input dan proses. Hasil masih kita Nanti kita lihat sebab dan akibat dan dampak. Jadi apakah ini by design atau by incident? Apakah ini top down atau bottom up? Kenapa menteri lebih dominan? Lalu bagaimana otoritas gubernur? Ini harus clean dan clear. Itu dulu. Jangan ada tafsiran ya. Tapi aturan dan peraturan ditegakkan. Jadi kalaulah semua usulan gubernur ditolak, berarti di pusat ada problem. Kalau gitu ngapain gubernur diminta mengusulkan ya? Kan? Langsung tunjuk aja dari pemerintah pusat. Sudahlah pusat, udah lanjut aja lah. Bupati, wali kota, gubernur punya pusat aja sekalian tunjuk. Udah kami duduk manis saja. Tapi jangan ada sebuah tafsiran seolah-olah kami tidak punya wibawa. Marwah. Kami juga ingin marwah sehingga gubernur kita Sumatera Utara sudah masuk pada skeptisme, bukan apatisme. Iya, betul. Dia tidak yakin dengan mimpi akan menjadi kenyataan. Kira-kira gitu. Ya artinya kan ini kan ada marwah gubernur juga yang saya kira marwah kepala daerah lah ya. Dia mengusulkan nama yang sesungguhnya secara administratif memenuhi persyaratan dengan kepangkatan, pengalaman, kemudian jam terbang, bertugas di birokrasi gitu. Tapi oleh Mendagri ternyata diputuskan berbeda. Betul itu Bang Barul, saya kok agak sependapat saya soal yang itu ya. Kasihan juga ya kepala-kepala daerah kita di level gubernur ini kalau kemudian rekomendasinya ternyata nggak diterima gitu atau ditolak gitu ya. Padahal gubernur itu kan adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Betul. Artinya kalau pemerintah pusat sudah minta ke pemerintah pusat juga, kan gitu hakikatnya nih. Betul. Jadi gubernur ini kan sesungguhnya adalah pemerintah pusat, wakil pemerintah pusat di daerah. Siogianya apa yang ini kan jeruk sama jeruk ini. Kalau udah jeruk sama jeruk harusnya diperasnya sama dong keluarnya kan. Ini kenapa perasan di gubernurnya beda, kemudian hasil perasan di Mendagrinya juga keluarnya ternyata nggak sama gitu dengan ini. Ini kan bisa menghilangkan marwah dan wibawa kepala daerah menurut saya ya. Jadi yang menarik itu kita mau desentralisasi atau sentralisasi. Semangat kita semangat desentralisasi, tapi implementasinya sentralisasi. Jadi mencederai demokrasi jadinya. Iya. Salah satu kemarin itu adalah otoriter. Kekuasaan yang otoriter adalah pencerdaan dalam demokrasi. Ya dengarkan dulu lah. Kenapa 3 gubernur komplain? Itu juga catatan kan. Padahal wilayah beda, geografi beda, politik beda. Pusat harus juga empatik,
merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi itu kan menarik itu. Yang diusulkan berbeda, yang diterima untuk dilantik berbeda, yang melantik berbeda. Ada PLT, ada PLH. Itu harus dijelaskan. Jangan ada tumpang tindih. Ini kan berarti sudah ada tumpang tindih. Seharusnya bisa itu secara tegak lurus. Mereka gubernur juga tahu kan persyaratan-persyaratan. Nggak mungkin mereka mengusulkan dari persyaratan yang di luar dari persyaratan. Itu dulu. Nggak mungkin. Ini baru 2. Di 2022 ini paling tidak ada 101 ya kalau saya tidak salah yang akan di PJ-kan. 2023 berarti sisanya. Iya. Kita ada 500 kabupaten ini kota. Berarti bayangin, yang ini saja udah riuh ini. Semua menilai dengan perspektifnya masing-masing. Apalagi ini besok 2023 saya kira sisanya. Benar ini kalau misalkan aturannya tidak tegak lurus dan tidak menjadi solusi bagi semua daerah. Karena ini kan karakter daerahnya beda-beda gitu ya. Jadi kalau menerjemahkan regulasinya juga nggak sama, repot juga kita ini Bang Bahrul. Jadi memang yang dilihat di sini tiga gubernur pasti regulasinya sama. Harusnya sama. Ya. Memang harus sama lah ya, nggak boleh beda. Ya. Tapi kan problematikanya di pusat yang berbeda. Tadi ada jenderal aktif, lalu ada MK, putusan maka. Jadi yang menjadi persoalan bacaan mana? Ungkapkan aja bacaan itu. Dan yang menjadi persoalan regulasi mana antara pusat dan daerah yang berbeda. Tapi kalau kita balik kepada cara pandang sentralistik, kita kan balik ke desentralisasi, bukan sentralisasi. Itu dulu. Itu yang ini masih 3 yang gubernur yang berbeda ya. Tapi akan hadir lagi gubernur 24 tadi ya. 24 total seluruhnya. 24 gubernur. Yang akan ada kekosongan. Kita akan eksperimen lagi. Kita akan uji coba lagi kemampuan leadership kementerian dalam negeri dalam menerjemahkan regulasi. Itu yang kita akan lihat kemampuan regulasi. Apakah keinginan kementerian atau keinginan gubernur? Ya ini Bang Bahrul, bicara konteks lokal Sumatera Utara dulu. Ya. Dari 2 case yang sudah berjalan ini dan sudah dilantik oleh gubernur, PJ Tebing dan PJ Tapanuli Tengah. Menurut Bang Bahrul, yang paling etis itu sebetulnya, kalau etis ya bisa saja ya, atau yang paling pas dan paling cocok lah gitu. Ini yang diusulkan oleh gubernur atau memang yang sepenuhnya menjadi pilihannya Mendagri? Di antara 2 pilihan putusan ini kira-kira mana sebenarnya yang paling wise ini? Sebenarnya masalah lokal diselesaikan di lokal. Kan itu dia. Iya ya, masalah lokal selesaikan di lokal ya. Nggak usah tarik ke nasional lah ya. Ngapain lagi? Sederhana. Ini kan menyederhanakan gitu. Iya. Ngapainlah pusat terlalu jauh ketika masalah lokal harus pusat turun tangan. Berarti undang-undang otonomi itu gagal. Kalau persoalan pemilihan dalam kekosongan dalam jabatan ini. Udah masalah lokal diselesaikan di lokal. Kan kemarin itu niat otonomi daerah. Masalah nasional diselesaikan di nasional. Perbatasan, wilayah. Itu masalah pusat. Mana masalah pusat? Ya selesaikan di pusat. Mana job description pusat? Lalu mana job description daerah? Lokal, Bupati, wali kota dan kita kan sudah pemilu kada kan sudah selesai. Bupati dan wali kota itu salah satu bentuk dari otonomi daerah. Itu artinya bahwa kalau gubernur misalkan mengusulkan pejabat daerah untuk menduduki jabatan sebagai penjabat bupati wali kota yang kosong itu, harusnya pemerintah pusat bisa menerima itu ya? Ya, dia kan hanya mengetahui. Iya. Sudah terjadi penyelenggaraan negara secara administrasi. Sederhananya ini. Kenapa kita terlalu kanan kiri gitu? Kayak kacamata kuda aja, tegak lurus. Kuda itu kan lurus saja. Ketika lurus dia lurus, belok kanan dia lurus, belok kiri dia lurus gitu. Nggak ada kuda itu belok kiri ke kanan lagi, nggak ada. Dia lurus. Jadi sebenarnya disimpelkan, disederhanakan, tapi kan tanpa ada kepentingan. Itu dia. Jadi kalau ditanya siapa alat ukurnya, tegakkan saja regulasi dan aturan. Ini untuk Sumut paling tidak ini yang segera habis juga di tahun ini, saya kira ada, atau sebelum pemilu nanti itu ada Paluta, ada Batubara, ya itu paling tidak ya. Paluta dan Batubara yang akan segera juga menyusul habis nih masa jabatannya.
Kita nggak tahu juga nih nanti pilihan kebijakan mana yang akan diambil oleh pemerintah pusat untuk konteks ini. Jangan-jangan dalam tanda petik gubernur nanti tak mau lagi merekomendasikan nama. Saya nggak bermaksud misalkan menafikan pilihan-pilihan gubernur, tidak. Cuma jangan-jangan kalau dengan peristiwa yang sekarang sudah berlangsung ini, besok gubernur tinggal bersurat ke Mendagri berdasarkan 2 kasus sebelumnya, maka kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat. Gitu ya. Bisa begitu Bang Marul? Iya, bisa terjadi kan, berarti kan regulasi nggak berjalan. Iya. Karena sudah mereka ikuti SOP, standar operasional prosedur, Iya. tiba-tiba ditolak. Jadi itu yang menjadi, jadi kan di lokal diselesaikan benturan dengan lokal. Lalu komplainnya itu ada di pusat. Iya. Gubernur kemarin di media sudah mengatakan terserahlah katanya. Berarti kan sudah tidak ada solusi karena dia mengikuti aturan dan peraturan tapi tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi jangan memunculkan orang marah gitu. Jadi jangan nanti masalah pusat konfliknya di daerah, kira-kira gitu. Kalau ditanya siapa yang diinginkan, maka dibuka saja alat ukur itu. Alat ukur itu lalu apa dasarnya? Yang penting dia ada fakta integritas. Karena ada kekosongan, pertama dia tidak ada komitmen, ada fakta integritas untuk tidak ikut dukung-mendukung. Ya betul. Itu dulu. Sebenarnya itu yang mau didiskusikan. Dia tidak ikut menjadi orang partisan. Ya. Ya karena tentu nanti sebagai pejabat kan dia diharapkan keindependenannya untuk memperlakukan secara adil terhadap semua peserta pemilu. Iya. Kan ini ada kekhawatiran memang, ya wajar saja barangkali, apalagi teman-teman yang berada di barisan di luar pemerintahan misalkan. Ini kan tentu ada dugaan-dugaan. Sepertinya ada skenario untuk kemudian melakukan pemenangan pemilu sebelum pemilunya berlangsung gitu, dengan menguasai infrastruktur termasuk kepala-kepala daerah gitu. Ini kan jangan sampai kemudian cara pandang ini terbangun secara masif kan, bahwa masyarakat pun kemudian nanti dipaksa untuk memberikan kesimpulan yang sama soal itu, bahwa ini kok sepertinya seolah-olah ada upaya pemaksaan pemerintah pusat gitu. Jadi desentralisasi itu sudah dicabut dari akarnya dan kemudian kembali menjadi sentralisasi gitu. Ada kekhawatiran begitu nih Bang Bahrul? Ya. Maka akar, cabang, ranting, buah. Jadi balikkan saja buah itu ke akar gitu. Jangan pusat selesaikan saja di domain pusat. Jadi di mana mau domain pusat? Kalau memang domain pusat itu sampai pada gubernur, udah selesaikan gubernur itu hanya Mendagri. Tapi begitu nanti persoalan bupati dan wali kota itu selesai di gubernur, usulan. Jadi itu usulan itu. Jadi logika kita berpikir adalah ketika kita bicara kepentingan itu yang akal sehat kita hilang. Karena di situ ada keinginan untuk jadi bupati dan wali kota baru. Di situ ada pemilihan legislatif, ya kan, DPRD, provinsi, kabupaten, kota, dan RI. Ini kan lalu ada DPD yang ditentukan dengan pemilu apa. Jadi ini kan harus pesta ini kan harus tadi kan jujur dan adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Itu yang harus didudukkan. Penyelenggara negara atau penyelenggara pemilu tidak melihat cara pandang siapa yang akan dicalonkan dan memenangkan calon, bukan begitu. Dia tegak pada bingkainya, bukan tegak pada orangnya. Itu yang didialogkan. Jadi keberpihakan itu hilangkan dulu. Walaupun kita masih berprasangka terhadap keberpihakan itu. Karena tiga itu menjadi dasar hipotesis kita, dugaan sementara yang akan kita uji kebenarannya atau sesudah akan terjadi. Nah, itu yang kita dialogkan. Uji ini harus kita lihat masih ada waktu. Dalam beberapa bulan lagi kami sebagai akademisi nanti akan memonitoring evaluasi. Ini permainan dalam cara pandang apa? Apakah ini sesuai dengan demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat? Ataukah ini kepentingan kekuasaan dan penguasa, atau ada kepentingan yang lain? Kontrol sosial itu yang lebih objektif adalah pada masyarakat. Tapi ini
barangkali penilaian lokal lah dulu. Saya melihat Pak Gubernur Sumatera Utara itu kan meskipun yang direkomendasikannya tidak dipilih, tapi tetap dia lantik gitu. Yang diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri. Ini Bang Baru melihatnya seperti apa ini? Posisi Pak Gubernur ini sekarang ini berarti patuh beliau ini sama pemerintah pusat kan? Iya. Sebenarnya kan dia tidak ingin konflik. Nah, Itu saja. menjaga ya. Menjaga dinamika. Sebenarnya dia harus menunjukkan juga bahwasanya dia adalah pemilih rakyat. Bukan ditempatkan. Dia berpihak pada rakyat karena dia pemilu kepala daerah. Iya. Dia bukan PJ. Dia bukan ditunjuk oleh pusat. Iya. Sebenarnya dia harus menunjukkan aturan dan peraturan itu. Tapi kalau dia mengikuti aturan dan peraturan itu, berarti walaupun dia berdasarkan regulasi, tapi dia wajib juga mempertanyakan itu. Harus mempertanyakan Iya, juga mempertanyakan dulu akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, pertanggungjawaban, keterbukaan dan sosialisasi. Nah, itu yang ya, seharusnya gubernur juga harus bisa menjawab. Iya. Jangan tawar-menawar dalam artian ya sudahlah, bukan begitu. Dia punya hak menjawab, hak memberi dan menerima, tapi dia harus bisa mengklarifikasi itu. Iya. Karena dia adalah pilihan rakyat, bukan pilihan pusat. Iya. Itu dulu, itu yang didiskusikan. Berani nggak gubernur mempertanyakan itu? Iya, itu Itu dia. yang kita diskusikan. Kalau berani, apa dasarnya? Sehingga gubernur tidak dipersalahkan. Iya. Jangan nanti ada udang di balik batu, atau orang lain yang berbuat salah, kita yang kena getahnya, ya kan? Iya. Itu harus diselesaikan. Masyarakat sekarang ini kan cerdas sekali. Dengan adanya cara pandang politik hari ini, politik identitas, pro dan kontra, tapi kita harus sampai pada kesimpulan. Dinamika yang terjadi adalah membuat cara pandang masyarakat itu menjadi cerdas. Iya. Kita harus diskusikan apakah masyarakat ini korban atau pelaku. Iya. Ataukah ada di balik skenario pelaku-pelaku yang lain, ada aktor namanya. Dalam motivasi Betul. itu ada dua, nilai dan tujuan. Siap. Kita akan cocokkan ini, nilainya apa, tujuannya apa, motifnya apa. Iya. Kita akan coba menggambarkan teori, lalu mengeksperimenkan teori dalam praktek itu. Sehingga kita sudah punya cara pandang itu, alat ukur itu nanti akan seperti alarm. Dia akan bunyi sendiri dan kita berlomba-lomba menggambarkan kepada masyarakat, bukan pada para kaum intelektual atau masyarakat menengah, tapi masyarakat bawah. Jadi masyarakat bawah ini harus kita cerdaskan dalam berpolitik yang baik dan benar. Karena kita mencari bukan pemerintahan yang baik, tapi manusia yang baik. Iya. Manusia yang baiklah menghasilkan pemerintahan yang baik. Iya. Menarik sekali diskusi kita ini. Tapi saya kira ini memang harus dibangun narasinya. Chapternya mesti kita bagi nih. Ya. Chapter malam hari ini saya kira ini masih preamble soal ini, karena seperti yang disampaikan oleh Bang Bahrul tadi, kita masih akan melihat lagi nih perkembangan dan dinamika berikutnya. Karena akan ada PJ-PJ berikutnya. Kita akan melihat nanti ini konsistensi penerapan regulasi oleh pemerintah pusat seperti apa. Kemudian tingkat penerimaan gubernur juga seperti apa. Di masyarakat juga perspektifnya seperti apa. Saya kira saya setuju bahwa case-case ini kemudian akan semakin memperkaya kita untuk punya persepsi soal penegakan aturan yang lurus itu. Chapter 1 ini tentu kita padakan sampai di sini dulu. Kita akan diskusi lagi untuk chapter-chapter berikutnya, untuk mungkin dalam tema-tema yang bisa sama bisa juga berbeda. Tapi tentu dengan Bang Bahrul kita akan banyak diskusi lagi pada sesi berikutnya. Kita akan lanjut lagi Bang Bahrul. Oke. Kita tunggu dulu nanti ini chapter berikutnya keluar siapa lagi nih putusan pemerintah pusat. Apakah mereka masih mau sentralisasi atau tetap konsisten dengan desentralisasi. Ya. Terima kasih Bang Bahrul Ya. atas waktu dan ilmunya. Ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Amin. Terima kasih sahabat di Institut dimanapun Anda berada. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.